Ya udah kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, kan ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bakal berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, biasanya untuk apa ya? Untuk mengasah nasionalisme kita, ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Bentar. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Pancasila ya. Sekarang hari ini siapa yang tidak masuk? Banyak ya? Banyak. Lumayan banyak, tapi tidak apa-apa. Karena membedakan. Hari ini Atar hadir, Nasya hadir, Syah hadir. Nah, coba hari ini tuh kan kita bakal membahas topik 8 mengenai sehat ragaku. Apa kalian mengetahui tentang sehat ragaku? Apakah kalian mengetahui yang dimaksud dengan sehat ragaku? Ya, siapa tadi yang jawab? Nasya? Tidak sakit, Bu. Iya, betul. Sehat ragaku itu maksudnya raga kita, raga itu tubuh ya, tubuh kita supaya tidak sakit. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk menyimpulkan masalah yang dialami tokoh fiksi dengan tepat dan juga untuk menyajikan solusi dari masalah yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Jadi, pembelajaran bab 8 ini masih nyambung tentang cerita fiksi. Kalian tahu tidak cerita fiksi itu cerita tentang apa? Cerita fiksi tentang kesehatan. Bisa cerita tentang kesehatan, tapi fiksi itu intinya cerita yang dibuat tidak berdasarkan kisah nyata gitu. Jadi dibuat oleh hayalan. Misal nih, Aina menghayal dia mau menjadi perawat. Dia menuliskan ceritanya ke dalam cerita fiksi, maka itu disebut cerita fiksi. Nah, cerita fiksi di Indonesia itu contohnya ada banyak, ada seperti dongeng, fabel. Kalian tahu tidak fabel tentang si kancil? Tahu. Tahu. Ya, itu contoh cerita fiksi ya. Terus mite, atau enggak mitos, atau enggak cerpen. Cerpen juga termasuk ke dalam cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu mengandung unsur. Unsurnya itu ada tokoh, ada sudut pandang, ada latar, dan juga salah satu yang terpenting dari unsur cerita fiksi itu adalah konflik. Nah, konflik di sini merupakan salah satu unsur cerita fiksi yang dimana di dalam konflik ini bakal terdapat masalah gitu. Jadi cerita fiksi itu bukan tentang Nasya bangun tidur terus tidur lagi gitu. Enggak, dari pagi bangun tidur terus tidur lagi, bukan begitu ya. Karena kalau begitu cuma cerita sehari-hari aja, bukan cerita fiksi. Biasanya cerita fiksi itu mengandung konflik. Nah, konflik itu terdapat masalah yang dialami tokoh utama dan harus diselesaikan. Misal, kakak itu berkonflik, dia marah kepada adiknya karena adiknya meminjam bajunya. Jadi, konflik dari ceritanya Raka itu tentang dia yang marah kepada adiknya. Terus Raka tuh harus menyelesaikan konfliknya dengan adiknya. Baru itu selesai cerita fiksinya. Begitu. Nah, tadi kan Ibu sudah
men-share tentang itu ya, bahan ajar. Ada yang terdapat cerita garuk-garuk. Sekarang kita membaca bersama ya cerita yang berjudul garuk-garuk. Ini yang gak Ibu bakal bacakan dan kalian juga boleh baca yang di layar ini. Ya sama aja. tuh. Apa tuh yang bacanya di Bermain atau belajar di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti ia terbebas dari Ini keasih yang sama aja garuk-garuk teh, menyuruhnya Mama. mandi. Ih, Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari keasih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan pegangan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek. iya. Dan makhluk-makhluk kecil di atasnya adalah rebon atau juga udang papai. Baik. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples yang berisi kerupuk tersebut. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Goda Sagoy. Kidul. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Seru Kidul. Mana ada nyamuk, Ada kata nyamuk. Fahmi. Kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan terakhir kali kau mandi? Ah, bosan gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan terakhir dia mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Nah, namun gatal-gatal di kubu Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. bacanya tuh. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuknya dibawa pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk ke kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Tapi apa daya, gatalnya tak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter," kata ibu. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi siangnya makan pakai apa? Udang, telur." Tiba-tiba Kidul teringat makhluk-makhluk kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. "Jadi bukan karena tidak mandi?" tanya Kidul gembira. Gembira. Dokter Tuti tertawa. "Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih dan bebas dari kuman." Kita bersih, bebas dari Aduh, ternyata Kidul harus tetap mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara agar mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Nah, selesai ya cerita tentang garuk-garuk ini. Nah, tadi kan kita sudah ya membaca bersama-sama tentang cerita yang judulnya apa tadi? Garuk-garuk. Ya, betul, garuk-garuk. Nah, coba sekarang kalian tuliskanlah di buku masing-masing.
Apa masalah yang dialami Kidul dalam cerita tersebut? Coba langsung dituliskan di buku masing-masing apa masalahnya. Lalu, mengapa masalah itu terjadi pada Kidul? Dan apa penyebabnya? Aina udah gimana? Udah? Ada kesulitan tidak? Nah, tadi kan kalian sudah menuliskan apa saja masalah yang Kidul alami, penyebabnya, dan juga alasannya gitu. Lalu, coba sekarang tuliskan bagaimana solusinya. Nanti hasil pekerjaannya dibacakan saja. Perwakilan ya. Nah, tadi kan kita sudah menuliskan apa aja tadi tuh masalah yang dialami Kidul, lalu juga tentang solusi. Coba ada yang mau nggak bacakan hasilnya? Ntar mau? Oh ya, Nasya dulu sok. Nasya dulu. Solusinya adalah kita harus selalu mandi agar badan kita bersih dan terhindar dari banyak kuman. Iya, betul solusinya. Salah satunya kita harus mandi. Supaya badan kita nggak gatel. Kalaupun ada alergi, jadi alerginya nggak tambah parah. Begitu. Nah, sekarang kita bermain permainan dulu ya. Kalian mau kan bermain dengan Ibu? Mau. Oke. Main apa nih? Nah, ini kita main bareng-bareng. Nanti kalian bilang jawaban yang betulnya yang mana. Nah, tadi solusi untuk masalah yang dialami Kidul. Apa coba? Apa Kidul harus makan udang yang banyak? Kidul harus berolahraga agar tidak alergi? Kidul harus minum jamu? Atau Kidul harus berhati-hati menghindari makanan yang membuatnya alergi? Kidul harus berhati-hati menghindari makanan yang membuatnya alergi. Iya, coba kita lihat jawabannya betul tidak? Betul, yeay. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Nah, selain menghindari makanan yang membuatnya alergi, apa yang perlu Kidul lakukan lagi? Pertama, mengubah kebiasaan buruknya dengan lebih sering berolahraga. Kedua, mengubah kebiasaan buruknya yang jarang mandi menjadi sering mandi. Ketiga, jangan keluar rumah ketika liburan. Keempat, lebih sering ganti baju. Ayo yang mana? Mengubah kebiasaan buruknya yang jarang mandi dan lebih sering mandi. Betul gak ya? Betul gak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Nah, apa masalah yang dialami oleh Kidul? Kidul sakit perut di rumah Fahmi. Kidul gatal-gatal karena nggak mandi. Kidul merasa gatal-gatal di rumah Fahmi. Atau Kidul dimarah ke Asih? Kidul merasa gatal-gatal di rumah Fahmi. Betul tidak ya? Iya, betul. Betul lagi. Apa penyebab masalah yang dialami Kidul? Karena dia makan rempeyek, karena dia makan udang, karena dia digigit nyamuk, atau karena dia belum mandi? Karena dia makan udang. Apa? Dia makan udang. Makan udang atau makan rempeyek? Ayo, Udang. makan udang. Udang. Udang, bener gak ya udang? Siapa setuju jawabannya udang? Yuk. Siapa lagi yang setuju jawabannya udang? Oke, kita pilih udang ya. Ya, salah. Karena dia makan rempeyek. Kan udang cuma taburan di atasnya aja. Salah satu ya. Salah. Ada lagi deh. Kenapa Kidul gatal ketika memakan rempeyek? Karena Kidul belum mandi. Karena Kidul makan terlalu banyak.
Karena pada rempeyek itu terdapat kacang dan kidul alergi kacang. Karena pada rempeyek itu terdapat udang dan kidul alergi udang. Karena pada rempeyek itu terdapat udang dan kidul alergi udang. Juga ya. Iya, betul. Oke. Nanti Ibu share ya link permainannya, siapa tahu mau ada yang coba gitu yang belum bisa ikut nge-zoom bareng sama kita. Nah, tadi kan kita udah udah membahas tentang cerita fiksi, konfliknya apa aja masalah yang dialami oleh Kidul ya, tentang dia yang gatal-gatal. Nah, tadi Ibu juga udah men-share bahan ajar. Udah dibuka belum sama kalian bahan ajarnya? Udah. Coba dibuka sampai akhir di bagian yang ada gambar cowok ini. Coba dibuka sampai akhir bahan ajarnya dulu. Boleh ditutup dulu videonya atau gimana? Boleh dibuka sampai akhir. Nanti coba kalian klik bagian cowok ini nih, klik kayak gini. Nah, diklik, nanti keluar link buat evaluasi. Jangan lupa diisi nama. Udah nama aja sih, nama buat evaluasinya. Tapi tolong beritahukan ke teman kalian yang belum masuk, semuanya harus mengerjakan ya bagian evaluasi ini. Ya, Bu. Tadi kita sudah belajarnya tentang apa aja hari ini? Kita belajar tentang apa? Materinya tentang cerita fiksi dan juga konflik. Tadi cerita fiksinya berjudulnya apa? Garuk-garuk. Garuk-garuk. Ya betul, cerita fiksinya berjudul Garuk-garuk ya. Terus tadi masalah yang dialami oleh Kidulnya apa aja? Gatal-gatal. Karena Alergi. apa? Karena makan rempeyek. Ya, karena makan rempeyek. Lalu gatal-gatalnya juga bertambah parah karena dia jarang mandi selama liburan. Nah, maka dari itu, dari cerita tentang yang berjudul gatal-gatal ini, kita harus lebih berhati-hati ketika makan makanan. Kita juga harus tahu tubuh kita tuh alerginya sama makanan apa. Misal kayak Kidul tadi, dia kan alerginya sama udang gitu. Tapi dia nggak sengaja makan rempeyek, makanya dia merasa gatal-gatal karena dia tidak tahu soal itu. Jadi kalian harus mencari tahu ya tubuh kita tuh alerginya makanan apa biar bisa dihindari. Terus kalau liburan juga jangan lupa untuk mandi ya. Supaya kalau gatal-gatal bakterinya tidak menyebar. Oke. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebagai penutupan, marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita ya, sesuai dengan bab ini, yaitu sehatlah ragaku. Jadi, sebisa mungkin kita menjaga kesehatan tubuh kita. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya.